Halo, saya Iwan Pras. Kembali lagi dalam cerita horor nih alias horor nih ya. Cuman kali ini saya sedang tidak bercerita tentang sebuah kisah atau pengalaman dari seseorang baik yang bersifat fiktif maupun real. Saya lagi pengen maksain sedikit ya karena supaya ada korelasinya. Soalnya di video konten saya kemarin saya membuat sebuah film video dokumenter dengan anak-anak sebagai pelaku tokohnya supaya kita bisa melihat dari sudut pandang anak-anak tentang bagaimana hutan itu harus dijaga. Tentunya kita tidak melawan atau tidak menentang adanya perambahan hutan yang sifatnya untuk komoditas ekonomi, misalnya perkebunan sawit ataupun pertambangan. Ya, semua memang harus berjalan seiring dengan kemajuan zaman, di mana daerah juga perlu PAD, kemudian negara juga perlu pajak dan lain-lain, tetapi juga tetap ada koridor atau benang merahnya bahwa hutan bagaimanapun juga harus tetap dijaga sebagai sebuah ekosistem yang menunjang kehidupan lingkaran manusia-manusia di perkotaan ataupun di lingkungan sekitarnya. Tentunya kita tidak lupa beberapa peristiwa banjir yang terjadi baik di daerah Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan. Ya, kalau mau bicara dalam skop yang lebih luas lagi di Indonesia juga mungkin banyak terjadi kasus kebanjiran akibat pengundulan hutan ya, deforestasi. Aduh, susah banget sih ngomongnya. Tahun 90-an akhir di Semarang juga ada di daerah atas ya, di Semarang barat bagian atas sana daerah Ngalian segala macam ke atas sono. Itu juga tadinya ada hutan-hutan yang agak lebat ya kalau untuk ukuran perkotaan. Tetapi kemudian ditebang habis untuk dijadikan dialih fungsi menjadi sebuah permukiman, sehingga dampaknya yang terjadi adalah kota Semarang semakin banjir. Dan tahun 2021 banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan antara lain di Banjarmasin ya, bukan ya. Kayaknya di sana Martapura sekitar sini. Saya belum sempat ke sana waktu itu. Kemudian di daerah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, itu banjirnya luar biasa dahsyat ya, sampai tinggi banget, dan ini banjir terdahsyat di sepanjang yang saya ketahui selama saya tinggal di Pulau Kalimantan dari tahun 2001. Sebagai tambahan catatan kecil, di Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang tadinya seumur-umur juga saya lihat tidak pernah banjir, tiba-tiba tahun 2021 itu terjadi banjir ya, meskipun nggak parah banget ya, sebatas leher aja, leher ayam maksudnya. Ada dua desa di sekitarnya, yaitu Desa Magantis dan Desa Haringen, sama-sama di Kecamatan Dusun Timur, juga terlanda banjir. Ini pertama kalinya dalam sejarah mengalami bencana alam yang seperti itu. Sementara kalau menengok di daerah topografi yang agak atas sana, di geografis yang agak atas, di pegunungan, kalau orang Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan atau orang Pulau Kalimantan biasanya menyebut perbukitan atau gunung ya. Ya, katakanlah begitu, gunung di situ sudah banyak yang habis akibat adanya penambangan dan perkebunan sawit. Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah maupun perusahaan yang bekerja di sana, karena mereka juga legal punya izin di sana. Tapi tentunya kita berharap bahwa bagaimanapun juga ada hutan yang masih disisakan sebagai paru-paru, sebagai kawasan yang menyangga agar tidak terjadi banjir. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa akar dari pepohonan yang besar itu berfungsi sebagai penyerap air, tampung. Permukiman penduduk barangkali bisa dilibas. Kawasan-kawasan yang disakralkan seperti misalnya hutan adat mungkin bisa digusur dengan berbagai alasan. Tapi yang tidak pernah terpikirkan oleh kita adalah komunitas gaib, kumpulan para makhluk yang tidak terlihat oleh mata kita yang berada dalam hutan tersebut tergusur. Hingga mungkin saja yang dialami ini, kebetulan istri saya sendiri ya, waktu tahun sekitar 2013 itu bekerja di sebuah perusahaan tambang, di mana dia kebagian shift malam. Temannya tiba-tiba berteriak dan terjadi kehebohan waktu itu, karena saat temannya lagi nyari gambar dengan HP-nya, tiba-tiba menemukan sosok makhluk yang tinggi besar berada di sebuah tepi jurang dengan tinggi yang ya lebih manusia biasa ya, karena ukuran ban alat berat aja tinggi banget, itu jauh di atasnya. Nah, ini gambarnya nih. Terus kalau dipikir-pikir lagi, itu kalau dilihat-lihat lagi secara seksama tuh,
bagian kaki makhluk tersebut menginjak eh, agak gelap-gelap gitu ya, itu sebenarnya jurang. Nah, jadi sosok itu melayang gitu loh, nggak nginjak tanah beneran. Mau dipercaya mau nggak silahkan, atau nanti dianggap ini foto rekayasa, diedit pakai Photoshop lah, pakai apalah, terserah aja. Saya nggak maksain kalian untuk percaya, karena kalaupun dipaksain percaya ya Agnes Monica ataupun Anya Geraldine toh nggak ngejar-ngejar kita juga ya kan. Tapi kalaupun nggak percaya, ada saksi-saksi matanya termasuk istri saya sendiri nih. Ya memang sosok tersebut sempat menghilang, nggak lama menunjukkan eksistensinya. Dia ngerasa nggak pede ya, nggak fotogenik atau segala macam. Nah, pengalaman lain juga diceritakan oleh anggota keluarga, termasuk dalam lingkungan keluarga kami sendiri. Itu juga pernah ngalamin sesat di hutan. Tiba-tiba di hutan yang lebat, dia menemukan adanya sebuah pondok yang dipenuhi dengan benih padi. Terus ada air minum di situ. Sementara di kiri kanan itu hanya hutan lebat, tidak ada jalan sekecil pun. Secara logika dia berpikir bagaimana orang membawa karung-karung padi tersebut. Ya kalau digotong aja 2 orang aja belum tentu sanggup. Dan setelah ditanyakan dengan penduduk setempat, ternyata memang pengaturan mereka dari tahun 60-an dulu mereka tinggal di situ, tidak pernah ada sebuah pondok yang berada dalam kawasan tersebut. Cuma 1 orang yang lihat, banyak orang lagi sama seperti yang tadi. Nah, kita yang biasa memakai logika barangkali akan menafikan hal tersebut, dianggap superstitious atau tahayul lah, halusinasi lah. Tetapi coba, bahkan dalam agama kita sendiri, agama apapun ya, itu selalu diajarkan bahwa ada dunia yang tidak terlihat di samping dunia manusia. Bahwa Tuhan itu menciptakan beberapa alam yang ada yang bisa dilihat oleh mata maupun tidak. Ada jin, ada manusia. Semua hidup berdampingan kan? Ya, ketika hutan-hutan sudah digusur, diterabas, kemudian digunduli, mereka mungkin tidak bisa mengajukan demonstrasi dengan membawa spanduk dan lain-lain, karena makhluk gaib pesan anunya di mana coba? Baliho, spanduk segala macam di mana coba advertisingnya? Efeknya adalah beberapa bencana, dimana ya kalau bencana yang terlihat mungkin seperti banjir dan lain-lain, itu sih memang masih bisa dijabarkan dengan logika. Tetapi kalau orang kesurupan, kemudian ada terjadi peristiwa bencana di beberapa kampung dan lain-lain, nah itu kaitannya biasanya diasumsikan ada berkaitan dengan tergusurnya makhluk-makhluk gaib tersebut. Wajar aja kalau mereka marah. Kalau kita datang ke kampung orang nggak permisi tiba-tiba ngerusak juga orang pasti marah kan. Tahan emosi itu manusiawi. Terus gimana dong kalau misalnya hantu marah? Masa hantu juga manusia punya rasa marah? Waduh. Ya intinya gini aja, kita berharap semoga pemerintah menajamkan regulasi, karena negara kita tidak kurang undang-undang ya. Negara kita mempertajam undang-undangnya agar hutan tidak menjadi habis. Silakan pertambangan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat daerah dan lain-lain tetap berjalan. Silakan perkebunan sawit juga terus saja, tetapi tetap ada koridor-koridor yang harus dipatuhi. Nah, setelah semua usai, bukankah yang produk lokal akan merasakan dampaknya? Karena modernisasi, industrialisasi bukan berarti harus menghabisi.